Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin Juhri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Juga kepada teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Raihan Faradisa dari Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal rukun iman, yang mana materi ini itu adalah salah satu yang dipelajari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam fase A atau untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Nah, teman-teman, materi ini tuh sangat penting dikarenakan rukun iman merupakan suatu dasar yang wajib setiap muslim itu punya gitu. Karena dengan rukun iman itu dapat membentuk sikap, perilaku, juga akhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, langsung aja saya mulai ke materi selanjutnya. Oke, materi yang pertama mengenai pengertian rukun iman. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa rukun iman ialah 6 pokok kepercayaan dalam ajaran Islam yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim dengan sepenuh hati. Nah, kata iman sendiri itu berarti percaya, yakin, dan membenarkan tanpa adanya keraguan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, rukun iman ini tidak hanya diyakini dalam hati saja, tapi harus tercermin dalam ucapan, perbuatan, atau sikap seorang muslim. Seperti dalam hadis Nabi SAW, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amali bil arkan. Hadis riwayat Tabrani, yang artinya iman adalah pengakuan dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Nah, jadi teman-teman, iman itu tidak cukup dalam hati saja, tapi yang pertama itu dalam hati ya. Dalam hati kita percaya kepada Allah. Kemudian dengan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat baik seperti syahadat, kemudian doa-doa ataupun ucapan yang baik. Nah, itu termasuk iman kepada Allah dari lisan. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan. Nah, contohnya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, itu seperti sholat, terus menolong teman, atau melakukan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang baik, itu juga merupakan satu iman gitu ya, yang dilakukan oleh perbuatan atau anggota badan kita. Nah, jadi ketiganya itu harus kita lakukan, maka iman akan menjadi kuat kalau misalkan kita membarengi semuanya. Kemudian macam-macam rukun iman. Nah, berdasarkan hadis Nabi ya, hadis riwayat Muslim, yang artinya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, hadis ini menjadi landasan utama adanya 6 rukun iman dalam Islam. Nah, berdasarkan hadis tersebut, jadi rukun iman ada 6. Yang pertama ialah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, kelima ialah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar itu adalah takdir Allah
ya, takdir-takdir Allah, baik yang sudah Allah tetapkan ataupun yang sudah Allah jalankan gitu dalam hidup kita. Nah, penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas setelah ini. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai perincian dari keenam iman tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, ya, yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, keyakinan ini membuat seorang muslim itu hanya menyembah Allah saja, tanpa bergantung kepada makhluk-makhluk lainnya, dan menaati semua perintahnya, juga menjauhi semua larangannya. Nah, iman kepada Allah ini mendorong manusia itu untuk selalu berbuat baik, karena dengan kita beriman kepada Allah, maka kita akan menjadi seorang yang ihsan gitu ya. Jadi seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak melihat Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini berarti meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada loh teman-teman gitu. Meskipun kita nggak dapat melihatnya gitu, malaikat itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi kita percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya, yang mana malaikat itu selalu taat kepada Allah tanpa pernah gitu ya, tanpa membantah semua perintah-perintah Allah dan terjaga dari suatu larangan-larangannya Allah. Nah, ada 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahuin, yaitu diantaranya ialah malaikat Jibril, kemudian ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada Israil, ada Munkar, Nakir, Rokid, Atib, ada juga Malik dan juga Ridwan. Nah, ke-10 ini ialah malaikat Allah yang wajib untuk kita ketahui, yang mana dengan beriman kepada malaikat kita juga bisa lebih hati-hati dalam berbuat, karena di setiap amal selalu yakin bahwa itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat. Yang ketiga yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman bagi hidup manusia. Nah, adapun kitab-kitab diantaranya yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah melalui ataupun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada juga yang ketiga kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada juga kitab ataupun Al-Quran, ya, kitab yang mana menjadi pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam, nah kita itu wajib hukumnya untuk beriman gitu atau percaya kepada seluruh kitab-kitab Allah yang tadi sudah saya sebutkan, dan menjadikan Al-Quran sebagai satu pedoman utama dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang keempat yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti meyakini bahwa Allah itu sudah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, para Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi umat-umatnya. Dengan beriman kepada Rasul, kita juga wajib mengikuti ajaran-ajarannya. Seperti misalkan
ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW, ya kita juga harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima ialah iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa kehidupan ini tidak bersifat kekal, tetapi akan berakhir pada satu hari yang disebut dengan hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat, seluruh manusia ini akan dibangkitkan lagi untuk dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatannya di dunia. Nah, keyakinan ini mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa, dikarenakan setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya di akhir atau di hari kiamat kelak. Betul. Dan yang terakhir yakni iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ataupun yang terjadi ini atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Namun, manusia tetap diwajibkan untuk berusaha dan berdoa dan juga bertawakal, dikarenakan usaha juga merupakan bagian dari takdir Allah. Iman kepada qada dan qadar itu juga melatih kesabaran, melatih kesabaran, keikhlasan. Untuk apa? Ya untuk menjalani kehidupan gitu. Jadi kita harus menjalankan keenam iman yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh perilaku anak yang beriman dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama ialah berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian mengucapkan terima kasih, patuh kepada guru dan orang tua, ada juga menolong teman dan juga berkata jujur. Nah, perilaku-perilaku ini itu mencerminkan bahwasannya iman itu tidak hanya diyakini dalam hati saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan, mari kita renungkan bersama, apakah hari ini kita sudah berbuat baik? Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah? Dan apakah perbuatan baik itu sudah kita lakukan hari ini? Nah, makanya teman-teman, kita jangan lupa untuk selalu beriman, selalu yakin kepada Allah, dan menjalankan keimanan itu bukan hanya dalam hati, tapi juga dalam lisan, perbuatan, dan juga hati yang selalu yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan mengenai rukun iman. Semoga materi ini itu bisa menambah keimanan kita dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.